Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di sesi 5 kita akan belajar agregasi. Ya, agregasi itu apa? Nah, nanti kita akan lihat. Yang jelas semakin ke sini materinya memang agak rumit mungkin ya, tapi insya Allah dengan Anda terus berlatih, karena ini sifatnya praktikum harus dicoba. Hari ini pun saya harapkan Anda sudah mencobanya. Bagi yang di awang-awang ya, itu nanti Anda harus kerja keras ya, minimal ngerti. Jangan sampai pada saat ujian Anda jeblok ya. Baik, saya akan share dulu materi hari ini ya, dan Anda sudah bisa cek di LMS karena saya sekarang mencoba memberikan itu H-1, jadi Anda sebetulnya bisa mempelajari dulu. Anda bisa baca-baca dulu dan ke depan Anda bisa bertanya bagi yang belum mengerti. Ya. Hari ini yakinkan dulu examnya sudah dijalankan semua. Ya. Saya menganggap Anda yang di rumah semua sudah ready dengan peralatan praktikumnya. Bagi yang di lab silakan Anda langsung cek dulu benar apa tidak ya. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanyakan. Sebentar, ini kok belum keluar yang di mana? Sudah. Baik, saya akan share dulu. Oke, yang di rumah sudah bisa lihat? Bisa lihat sharingnya? Sudah Pak. Yang di lab bisa lihat ya? Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang agregasi, view, dan pencabangan ya sebetulnya. Bagaimana cara implementasinya, mari kita lihat. Tapi sebelumnya, saya ingin Anda setelah mengetahui bagaimana cara membuat database di file text. Nah, kesininya saya tidak akan menentukan kalian harus pakai apa. Yang penting nanti database-nya ada, gitu aja ya. Jadi bisa pakai file text, bisa juga memakai tools PHP My Admin. Oke, teman-teman, mari kita praktekkan langsung. Silakan Anda masuk ke exam dulu ya. Aktifkan untuk Apache dan MySQL. Nah, setelah itu di MySQL ini kan ada admin nih sebelahnya nih. Anda bisa lihat nggak teman-teman yang di rumah? Bisa Pak. Bisa ya? Ini yang Iya, dilihat Pak. malahan jadi hilang. Sebentar. Nah.
Nah, yang ini nih, admin. Nah, ini admin ya. Klik aja biar cepat, Anda tidak perlu masuk ke browser gitu ya. Nah, ini adalah tools yang disediakan oleh Exam. Coba Anda cek dulu yang kemarin DB toko ada nggak? Sini ada ya. Ada barang, pelanggan, penjualan, dan penjualan detail. Nah, untuk membuat SQL di MyAdmin, PHP MyAdmin itu seperti kita bisa pakai perintah-perintah yang dijalankan di MariaDB-nya. Coba lihat di sini nih, ada databases kan, ada SQL. Nah, jadi Anda bisa ngetiknya di sini. Coba use DB toko. Menulisnya gitu. Ya, use DB toko titik koma, tapi jangan di enter. Kalau di enter nggak ada apa-apa, ya. Kalau ingin menjalankan harus tekan go di sini. Ada kelihatan nggak go-nya? Nah, go gitu. Nah, kan berarti use DB toko, no database. Oh, ini berarti sudah ada nih. Nah, ya. Atau Anda coba show tables. Ya, coba bisa nggak? Show tables. Koma. Tuh. Nah, ini ada ya, table in toko, DB toko. Ada barang, ada pelanggan, penjualan, detail. Nah, yang ingin saya ajarkan di sini adalah tentang DB designernya, jadi relasi. Kemarin Anda harus sudah punya dulu ininya, kalau belum Anda bikin dulu. Ya. Barang, pelanggan, penjualan, sama penjualan detail. Sudah? Yang di rumah bisa nyoba. Dari SQL-nya di sini ada ya. Anda bisa cek di sini ada query, ada export, import, operation, privilege, routine, dan seterusnya. Tapi yang saya akan ajari di sini hanya bagaimana cara melihat struktur, bagaimana cara melihat kalau suatu barang, misalnya ada barang di sini di browse, ini hasilnya. Anda bisa edit langsung di sini, ya. Tetapi yang saya akan ajarkan hari ini adalah bagaimana membuat sebuah relasi tabel di PHP MyAdmin ini. Coba masuk ke designer, ada nggak sebelah kanan itu? Nih, ada? Klik designer. Nah, otomatis kalau Anda sudah klik DB toko, DB tokonya muncul. Ada nggak? Ya, berarti yang sudah nyoba udah bisa ya. Nah, ini memang agak, saya tuh kurang sukanya begini, kadang-kadang susah digerak-gerakin. Nah, bagaimana cara membuat sebuah relasi? Coba bisa nggak teman-teman? Ini kan ada DB toko ya, DB toko nih. Nah, di DB toko, kalau misalkan saya pergi ke DB pus, ini kan data perpustakaan nih. Begitu Anda desainernya, otomatis perpustakaan yang muncul. Ya, tapi saya inginnya di DB toko. Nah, di DB toko ini kan langsung ke desainer. Nah, otomatis tabelnya muncul. Nah, Anda silahkan dirapihkan dulu sedikit, ya karena ini memang acak-acakan ya. Saya nggak tahu, agak harus pelan-pelan gitu. Nah, ini penjualan. Nah, bagaimana cara membuat relasinya? Kita lihat di sini, di sebelah kiri ini. Tuh ada create relationship, betul nggak?
kita akan mencoba data pelanggan digabung dengan ID penjualan, karena nanti kan menjual nih, ya. Si pelanggan itu membeli sebuah barang. Jadi dari pelanggan, dari tabel pelanggan direlasikan ke penjualan. Caranya gimana? Diklik dulu create relationship nih. Ya, tarik ke sini. Baru foreign key-nya di bawah. Nah, create, oke. Missing index in column. Oh, berarti belum ada indeksnya, cina teman-teman. Mari kita indeks dulu. Nah, kalau ada semacam seperti ini, berarti Anda harus menentukan bahwa barang ini harus diindeks. Indeksnya ada di mana? Di struktur. Coba kita lihat. Nah, ini kan belum ada indeks ya, memang. Tuh. Bagaimana caranya kita membuat file indeks? Yaitu pakai primary. Diklik ID barangnya, primary-nya, yes. Nah, ini berarti kan. Kemudian kita indeks, ID barangnya diindeks. Dah. Tuh, sini ya. Primary index. Tok, silakan. Coba dulu. Kemudian di pelanggan sekalian aja lah. Kita indeks dulu. Struktur. Ya, pelanggan ini. Coba kita ceng dulu. Nah, pada saat diceng, ini indeksnya kita aktifkan. Mana indeks teh? Collection, varchar, atribut. Oh ya, ini cancel dulu saja. Coba kita kembali ke struktur. ID pelanggan. Oh ini ya indeks nih. Ya, tinggal diklik indeks. Oke. Primary index. Kenapa harus diindeks? Itu karena nanti kita akan memberikan tabel itu supaya mudah di searching. Ya, biarkan si SQL-nya yang menentukan. Ya. Oke, kemudian di penjualan. Penjualan juga sama. Di struktur, ID transaksinya diklik dulu, kita kasih indeks. Kalau primary key kan sudah. Nih kalau di indeks itu ada semacam ininya nih. Kunci apa namanya? Yang abu-abu ya. Nah, pelanggan juga sebaiknya kita indeks. Ya, pelanggan kita indeks. Tuh, kan ada. Kenapa? Atau gini aja, saat mana yang harus diindeks? Diindeks itulah kunci. Pertama kunci utama. Ya, primary. Kedua yang foreign. Jadi semua foreign kita indeks. Di barang, coba kita lihat di barang strukturnya. ID barang kan sudah tuh. Tinggal ID kategorinya ya, belum diindeks. Klik ID kategori, baru kita indeks. Oh, otomatis ada apa namanya? Kunci abu-abu ini kan? Ya, yang kunci kuning, kunci emasnya adalah kunci utama. Yang ya, biar bisa merelasi. Dan ini pun lebih mudah pada saat di join. Sebetulnya sih nggak diindeks, kalau dengan join sih bisa. Ya, tetapi dengan indeks akan otomatis disortir. Penjualan detail, kita lihat strukturnya. Nah, ID penjualan kita indeks juga. ID transaksi kita indeks. ID barang kita indeks. Sudah.
Nah, kalau sudah, kita kembali ke DB toko, diklik saja DB tokonya, baru kita ke designer. Yuk kita coba perintah untuk membuat relasi. Ya, salah. Kok kalah kakahan apa itu? Terus pelan-pelan. Nah, dari pelanggan coba pindah ke sini, pelanggan kita klik relasi, create relation, dari pelanggan ke pelanggan yang ada di, nah kan otomatis ya, apa create foreign key, ini harus kita kasih cascade ya. Karena sebuah perubahan di suatu tabel harus berubah juga di tabel yang lain. Jadi on update-nya di cascade saja semuanya. Oke. Could be added. Reference pelanggan delete. Datanya udah ada belum ya? Coba kalau hanya di relasi biasa mau nggak? Yang lain gimana? Error nggak? Ini kayaknya data sayanya nih. Error? Coba pelanggan ke pelanggan. Ini nggak usah di cascade. Biasa aja dulu. Coba di oke, mau nggak? Oh, kenapa ya? Error. Coba kita lihat dulu, telusuri dulu nih. Ada yang tidak nggak beres nih kelihatannya. Atau kita coba bikin database baru deh. Kita coba dulu ya, satu-satu. Yuk, yang DB tokonya lupakan dulu. Klik new di sini tuh, ada kan new? Nah, database name-nya apa? DB lat aja, DB strip bawah latihan, DB latihan. Nah, dah. Lihat. Dah. DB latihan ya. Nah, yang ini. Sudah? Tabelnya kita lihat, bikin tabel, misalkan kita latihannya di mahasiswa aja ya. Ini T mahasiswa, T MHS ya. MHS. Kolomnya 4 saja dulu lah. Oke, mahasiswa apa saja isinya? Yang paling utama? Pasti NPM. NPM berapa? Varchar 194200, nah 7 lah, 7 ya. Nah, tuh atribut yang lain, nah ini indeks jangan lupa ya, kita primary, oke, primary key, dikasih nama nggak usah, ini biarkan saja ya, karena kita sebetulnya bisa saja nama indeksnya adalah T mahasiswa indeks misalnya. Tapi kita biarkan aja dulu ya. Udah NPM, kita kasih nama MHS. Nama strip bawah MHS, varchar, namanya 50 aja misalkan. Yang lainnya kosongkan. Nah, kita akan bikin relasi si mahasiswa ini prodinya di mana gitu ya. Di sini kita akan bikin kode prodi ya, prodi. KD prodi. KD prodi. Kode prodi itu varchar 2 saja. Kita indeks di sini ya. Indeks. Nah.
Indeksnya prodi. Go. Nah. Setelah itu nama, alamat ya. Alamat parcar 50 aja. Nah, coba kalau misalkan kita lihat di sini hanya ada 4 kolom. Kalau misalkan mau nambah kolom di mana? Ya, di sini ada add ya. Kita bisa nambah. Tadi kan cuma 4 kolomnya. Kita tambah 2 alamat sama email. Nomor HP sama email, tanggal lahir, sorry. Ya. Kita kalau misalkan R-nya 1 go, berarti hanya 1. Kalau 2 pasti 2 kosong, ya. Nah, nanti ke depan saya tidak akan menentukan Anda harus bikin tabel itu di mana. Mau di admin, pack, di komen lain silahkan. Mau pakai teks boleh. Ya. Jadi ini banyak pilihan, ya. Nah, di sini kita kasih email. Yuk. Ya, di indeks. Nah. Karena nanti akan direlasikan. Ya, namanya prodi. Sesuaikan ya dengan ini. Oke, kita ambil yang 5 kolom saja ya. Nanti kalau mau nambah silakan. Ini save ya. Jangan lupa di save. Kalau kita bikin langsung create tabel di titik koma enter kan jadi. Tapi kalau di sini harus perintahnya save. Oh, ini berapa? 50 ya, sorry. Save. Dah, selesai. Oh, ini baru ada 5 kolom. Di DB latihan. Nah, DB latihannya kan ini. Di bawahnya ada new kan. Nah, kalau klik new berarti ini bikin tabel baru. Ya, sama dengan create tabel. Sekarang mari kita bikin tabel prodi. T strip bawah prodi. Berapa kolomnya? 1, 2, 3, 4, cukup 2 aja sih sebetulnya ya. Tabel name-nya prodi. Oke. Nama yang pertama KD prodi ya. Ya, harus sama KD prodi. Hanya kalau di sini tadi parcar 2 ya. Nah, di sini indeks. Kasih primary ya. Primary go aja. Di sini baru nama prodi. Yang di rumah bisa lihat? Bisa Pak. Bisa Pak. Nama prodi. Nama prodi karena teks berarti kita pilihnya parcar. 50. Di sini akreditasi misalkan. Akreditasi itu cukup parcar saja 1. Akreditasi di sini sebenarnya boleh ada kode ketua prodi, boleh aja. Coba kita bikin misalkan ketua prodi ya. KD ketua prodi. Ketua prodi. Nah. KDKP itu KD ketua prodi. Ini ambil saja parcar 2. Nah, karena kedua prodi ini semacam kunci tamu, berarti ini harus kita indeks ya. Tulis di sini ketua prodi. Tuh. Jangan lupa
save ya. Nah, kita tinggal ngapain sekarang? Bikin ketua prodi ya, tabel ketua prodi. Jadi kita punya tabelnya mahasiswa prodi. Baru bikin satu lagi yaitu tabel ketua prodi ya. Ketua prodi, T ketua prodi. G ketua prodi, di sini apa tadi, KB ketua prodi. Sebenarnya sih bebas aja ya, kalau nama mau KD HP juga terserah. 2 tadi tuh ya. Jangan lupa di sini primary. Di sini ada nama prodi. Nama prodi di sini varchar 50 aja lah. Udah, cuman 2 aja, ketua prodi dan nama prodi. Atau kalau mau pakai nomor HP di sini boleh lah. Nomor HP-nya varchar 15 saja. Udah, langsung save. Dah, apakah harus kita isi dulu? Ya tidak perlu. Ya, mari kita langsung ke DB latihan diklik. Kemudian kita masuk ke designer. Otomatis tabelnya muncul ada 3. Nggak ada. Yang karena kalau ketua prodi, nama prodi sama nomor HP nggak ada kunci tamu. Kecuali kalau nanti misalkan kode dosen. Nah, kode dosennya nanti bisa nyambung lagi ke tempat lain. Ya, mari kita cek si KD prodi. Ini kan ada nama prodi ya. Siapa kode prodinya? Sebetulnya ini kode wali mestinya. Nanti bisa saja di bawahnya ada kode wali. Nah, kita kasih create relationship di KD prodi yang ini masuk ke KD prodi yang ini. Coba kita oke dulu. Di sini ada cascade harusnya bisa nih. Tuh. Kalau benar otomatis akan keluar garisnya. Kayak tadi, sama tinggal digeser-geser. Coba kita lihat di sini. Ini ada ketua prodi kan, di sini ada KD ketua prodi. Ya kita klik dulu create relationship. Dari ketua prodi ini masuk ke ketua prodi ini. Relasinya bagaimana kalau kita pengubahan? Nah, ini harus di cascade tadi. Ya. Oke. Nih, otomatis ada. Nah, ini yang benar yang kayak gini. Jadi otomatis dibikin oleh, aduh, itu bisa digeser nanya. Point care apanya? Isi datanya. Ya kosong. Kita belum isi data, ini kita hanya merelasikan. Isi datanya nanti setelah direlasi harusnya isi data. Kita hanya memberikan tempat saja dulu. Oke, saya cek dulu teman-teman yang di lab bisa nggak nih? Yuk, tadi yuk. Di ketua prodi masuk ke sini. Iya. Tuh. Terus hasil digeser-geser terus pelan-pelan. Yang sudah selesai coba tambahkan di tabel mahasiswa field baru namanya kode wali dan
bikin tabel wali. Ya. Jadi nanti ada tambahan ya. Kan atau gini, setiap mahasiswa kan punya kode wali kelas, wali dosen kan, dosen wali. Ya, bikin sebuah tabel namanya tabel dosen wali ya. Jadi masuk dulu ke DB latihan, new, di sini tuliskan P dosen wali. Dosen wali. Kode wali. Varchar 2. Ingat di sini kita simpan primary, go aja. Kemudian nama dosen wali. Nama dosen wali. Varchar 50. Di sini HP misalkan nomor HP. Nomor HP varchar 15. Dah. Save. Nah, setiap mahasiswa kan punya kode walinya kan? Jadi kita masuk ke mahasiswa, coba strukturnya kita ubah, ditambahkan 1. Add 1 ya. Nih, add 1 after email. Go. Tambahkan di sini kode wali. Kode wali apa kode dosen wali? Tadi teh apa nulisnya? Harus sama ya. Kode dosen wali ya. Kode wali. Varchar 2. Nah, ini indeks. Jangan lupa. Tulis kode wali. Save. Nah, otomatis ada kode wali. Dosen wali, kode wali. Ya. Nah, ini. Begitu Anda langsung ke DB latihan, kemudian langsung ke desainer, otomatis sih tabel walinya udah muncul. Tinggal Anda hubungkan dari kode wali. Nah, di sini ya, create relationship. Ya, kode wasin ke kode wali yang ini. Cascade. Cascade itu artinya semua perubahan yang ada di sebuah dosen itu akan berpengaruh ke tabel yang lain. Contoh, dosen wali kamu asalnya Pak Ali. Suatu saat diubah Pak Ali itu kodenya dari AL menjadi RK Rudi misalkan. Nah, otomatis yang AL itu akan berubah. Berarti yang sehubungan lain juga di cascade itu? Ya, harusnya. Kalau misalkan harus saya lanjutin, ya klik aja Del, klik di sini nih, atau ini nih sorry, delete, apa nih, menghapus relasi. Pak, maaf, katanya di si Roflah minta di ACC. Oh, bentar. Desi, mana Desi? Sok Desi masuk lagi. Udah belum? Iya, sebentar, Pak. ACC, Pak. Semua udah masuk? Coba yang di rumah gimana? Bisa nggak? Pak yang sepian mau di ACC. Belum di Coba saya ACC. cek dulu ah. Lagi dicoba dulu Pak yang di rumah, Pak. Ya. So.
Yang jelas hari ini Anda harus sudah bisa membuat sebuah database di PHP-MyAdmin, kemudian membuat tabel dan merelasikannya. Ya, itu aja dulu targetnya. Oh, mohon maaf yang Septia Nugraha belum di ACC. Siapa? Yang Septia Nugraha. Mana udah semua. Nugraha, coba kamu reconnect. Ini udah otomatis saya konekkan. Nugraha Bibilah. Udah masuk. Nah, siapa tuh perusahaan? Septia Nugraha, oh ya udah. Septia Nugraha udah masuk. Udah DB latihan. Ini desainernya begini. Tuh. Nah, jadi dia pokoknya tipsnya gini aja, sebuah tabel itu pasti punya kunci kan. Nah, itu pasti primary key, kunci utama. Kemudian di tabel yang lain, kalau setelah ada kunci utama lalu dia punya kunci yang lain, itu namanya foreign key. Nah, foreign key itu harus diindeks kalau ingin dibikin relasinya di sini ya. Itu aja pengertiannya. Oke. Nah, ke DB toko nanti harus ditelusuri dulu, ini pasti ada kesalahan ini ya di awal pada saat bikin. Baik, teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Saya harap yang di rumah tidak ada kesulitan. Nah, ini ya. Untuk masuk ke agregasi, coba yang tadi udah saya anggap selesai. Coba sekarang cepat bikin ini. DB Latpus. Latihan pustaka. Latihan push up. Terserah mau di mana, kan sekarang mah Anda mau bikin di mana terserah. Pasti di PHP ini gampang lah. Tabelnya ada 5. Sekarang Anda bikin cara yang sama dengan yang tadi. Jadi saya nanti akan hanya memberikan soal itu kayak gini nih, diketahui database dengan tabel sebagai berikut. Yang dikasih cruise depannya itu pasti kunci utama, primary key. Anda
harus mengetahui mana kunci kalau misalkan apa yang foreign ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 abaikan dulu. Yang harusnya ini saya koreksi dulu bentar ya. KD kategori. Nah, ini saya kasih gini. Ini namanya apa? Foreign key ya. Kode pengarang itu pasti foreign key. Jadi Anda harus tahu ini pasti di indeks. Ada 2 indeks. Iya. Kemudian kode transaksi, kode anggota. Nah, ini saya kasih tahu saja lah biar nanti tidak pusing. Nah, saya ada keterangan dulu ya di sini nih. Tak sama dengan primary key. Primary key. Yang begini sama dengan foreign key. Kalau foreign key harus di indeks ya, nanti indeks. Kalau bisa indeks dulu. Boleh. Yang mana? Indeks lagi ya single. Maksudnya apakah kode pengarang itu mau disebutkan dengan indeks? Ini itu kamu tahun awalnya dulu nah, pertama dulu kamu pilihnya bukan ini. Jadi tentukan awalnya dulu, baru anak ada di sini ketua, biji dua otomatis berarti. Ada beberapa prodi ke. Nah, ini dulu. Nah, ini saya belum tahu kenapa juga ada. Primary key juga boleh di indeks ya, boleh. Agak dibaca ya.
Oke, saya bantu supaya lebih memperjelas. Yang ada kruis 2 itu namanya foreign key. Jadi nanti Anda nariknya akan gampang pada saat membuat relasi ya. Harga buku di integer itu siapa? Harga buku integer. Ini dua. Kunaon? Oh, Subioma. Kata no si Tajudin mah ada yang beda itunya. Besarua. Dirubah lah. Ya, bioma mah udah susah ngangkat lagi dan we sayana lah saya ngomong. Tadi hapusan dia sama emak dia sama. Ya. Yang di rumah bisa lihat? Bisa, Pak. Saya. Nah, ini biar diperjelas sama saya. Jadi bikin itu dulu. Jadi ada database DB Latpus, latihan pustaka. Tabelnya ada 5. Kemudian setelah dibikin tabelnya, yang pertama itu lakukan perintah ya tadi, membuat database-nya sudah, membuat tabelnya sudah, baru nomor 3-nya membuat relasi tabel. Seperti tadi. Nah, lebih beres. Beres apa biasa mah masih gampang di sini. Kita punya patokan, anggaran seperti kode-kode berapa, mau 5. Ya, bisa. Oh, bisa. Oregon. Foreign key. Ini saya kasih sekarang saya kasih tahu kayak gini ya, tapi nanti mah di soal ujian nggak bakalan dikasih tahu. Yang mana yang foreign key, yang mana yang primary key ya ada sendiri yang menentukan. Dia kan latihan yang mana beda teh heula. Nah. Kalau ingin bikin relasi, jangan lupa
foreign key-nya di index. Ya semua kunci itu index aja gitulah gampangnya ya. Teman-teman di rumah gimana bisa? Masih buat datanya, Pak. Data mah beberapa aja. Ya. Oh, tinggal bikin relasi. Kalau misalkan di sini tujuh di sini tiga. Nah, belum betul. Sama. Kan konsisten. Oh, langsung aja.
tinggal Pak. Gampang dia malah. Nggak usah. MDK. Kalau main itu salah berarti soal kain naon. Karena perlu teliti kalau di sini kan. Kalau saya buku ada yang tidak konsisten nggak kamu juga. Kalau pengarah kategori kan 33. Berapa? Buku. Bisa ya. Ingat ya, kalau narik garis itu harus dari tabel utamanya dulu ke tabel yang kebalik. Dari tabel utama ke tabel transaksi. Kan primary itu yang mana yang awal? Betul Pak. Oh, mantap. So, kerjakan tuh nomor sambil nunggu temen yang lain nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sebetulnya 4, 5, 6 itu ya yang kemarin lah ya. Insert, kalau di sini enak ya nulis di Excel aja nanti. Ini. Mengisi data minimal. Kalau itu harus nama LP, tapi perempuan Satu. apa dari 10. dua ganti hiji we. Jadi di situ posisi. Ini doang Pak. Ini doang. Oh, mesti. Cuma kalau mau bikin prosedur atau apa, Ini sini ada Pak. itu lah bisa. Oh,
2 kali. Terus, nah, ya coba aja. Kalau di sini terus di sini, nggak usah. Tuh, ya, tuh, terus, ya, kalau update kan gampang di sini ya. Oke, teman-teman, ada yang sudah beres. Jadi kita lanjut. Sorry, tabel yang lain diisi juga tuh. Ya, anggotanya saha, bukunya naon, pengarangnya siapa, minimal harusnya 55 ya. Tips mengisi barang, mengisi data adalah isi dulu semua master. Ya. Kalau mengisi data di di PHP My Admin memang ngetik langsung enak. Hanya pasti lama, mendingan pakai file text. Kalau itu mah copy paste langsung run jadi. Jadi nanti pilih menurut Anda yang paling cepat ya. Kalau mau mengubah struktur tabel dan lain-lain, enaknya PHP My Admin. Tapi kalau ngisi data, update data, ya kalau ngisi data minus 10, mending copy paste aja. Ganti dikit, run, beres. Ya, pakai CMD lebih cepat kalau ngisi data. Ya, copy paste kan, running. Gitu. Ya, jadi nanti pilih aja lah menurut Anda. Ya. Oke, teman-teman, mari kita lihat apa yang disebut agregasi ya. Ini sambil ngisi data saja boleh. Yang diistilahkan agregasi itu adalah fungsi MySQL yang meringkas untuk perhitungan dari beberapa nilai menjadi satu nilai. Contoh, buku yang ada di perpustakaan itu paling banyak buku apa? Nah, ini kan harus kita cek ya. Itu harus pakai fungsi agregasi. Kemudian untuk menampilkan datanya, aggregate itu dapat digabung dengan parameter where untuk menghasilkan informasi tertentu ya. Fungsi agregasi ada berapa? Nah, ini yang pertama yang disebut count. Jadi count adalah untuk menghitung jumlah baris atau rekod data. Contoh, saya ingin melihat apakah benar Anda mengisi data itu 10 misalkan. Use tabel, misalkan select count bintang from T barang, enter. Kalau jumlahnya 10 berarti benar. Tapi kalau jumlahnya 5, nah berarti kan kurang. Tapi kalau lebih dari 10 berarti benar juga. Ya. Kemudian ada sum. Sum itu summary untuk menghitung total. Contoh, kalau Anda menjual sebuah barang, total pembelian untuk tanggal hari ini berapa? Nah, berarti kan pakai sum. Ya. Sum nama kolom, bagaimana jumlah angkanya. Berikutnya, berapa jumlah terbesar misalkan. Atau jangan jumlah terbesar, nilai tertinggi dari ujian yang sudah dilakukan. Nah, itu tinggal pakai marks, nama kolomnya itu nama field, misalkan mark UTS. Ya. Jadi nanti akan ketahuan berapa maksimal kolomnya. Kemudian yang terkecil, mencari nilai terkecil berarti min. Jadi untuk agregasi hanya memakai count, sum, mark, min, dan average, rata-rata. Ya, jadi kalau misalkan Anda ingin mencari nilai rata-rata
nilai dari seluruh kelas itu mudah. Bagaimana kita menggunakan perintah agregasi di MySQL? Anda boleh ngecek seperti ini, coba. Select count bintang from nama tabel. Tuliskan aja seperti ini. Misalkan saya ingin masuk ke DB buku ya. Mana tadi SQL PHP My Admin-nya? Nah, sini. Kita lakukan di sini aja boleh lah. Nah, saya ngambil yang tadi sudah ada perpustakaan itu DB Plus misalkan ya. Saya hanya ingin tahu di tabel buku, TB buku. Disesuaikan ya. Select, ini huruf besar aja, select, count, kurung buka, bintang, kurung tutup, from, TB buku. Nah, kalau saya seperti ini, go. Berapa hasilnya? 13. Ya, jadi select count bintang from TB buku. Hasilnya 13. Kalau kita cek benar enggak TB buku, diklik, di browse hasilnya, nah ini nomornya kan, ini pasti ada 13. Ya. Saya ingin melihat anggota. Anggota ini kan banyak tuh. Berapa? Ya tinggal Anda select count bintang from PB anggota. Tuh. Mana? Nah ini. Hasilnya 13, berarti ada 13 anggota juga, ya. Nah, ini yang disebut sebagai agregasi untuk count. Jelas ya? Dengan mudah Anda menghitung jumlah suatu angka, berapa akumulasinya, totalnya ya, dengan sum, kemudian dengan max, min, dan AVG. Contohnya, Anda coba latihan terhadap database yang Anda buat tadi. Ya, silakan Anda lakukan perintah-perintah ini terhadap data yang ada. Baik, selanjutnya bagaimana kita mengelompokkan, ya, mengelompokkan dengan group by. Untuk mengelompokkan data, kita bisa memakai group by. Contohnya, bagaimana kita mengelompokkan dengan perintah agregasi, ya, berdasarkan misalkan tadi kode buku, ya, jadi select misalkan kode buku, koma count bintang from T buku, group by apa? Jadi group by itu disortir, ya, coba aja. Cuman Anda akan bisa melihat kalau ya datanya sudah ada. Kalau datanya belum ada, nanti nggak bakalan bisa ngelihat. Berikutnya having. Apa yang disebut having? Nah, pemakaian having bersama dengan group by, yaitu untuk menentukan kondisi, ya, di mana kelompok tersebut memenuhi kondisi yang dihasilkan. Saat perintah group by yang digunakan adalah having. Jadi kondisi untuk having adalah group by, kalau di select adalah where. Nah, ini perintahnya, ya, contoh query yang menggunakan perintah having. Select nama kolom, koma sum nama kolom, from nama tabelnya apa, group by.
Nah, disortir berdasarkan nama kolom apa yang memiliki jumlahnya sama dengan kondisi. Kondisinya apa? Misalnya lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya ya. Case, apa yang disebut case? Walaupun SQL bukanlah bahasa pemrograman, tapi dalam prosesnya kita dapat bebas mengontrol data untuk kita tampilkan. Nah ini coba perlihatkan ya, dalam perintah select kita mengenal perintah where yang digunakan menentukan kondisi, sedangkan case adalah perbandingan dalam bentuk output kolom. Penggunaan case untuk menampilkan data tersendiri berupa kolom baru dari data kolom sebelumnya. Jadi nanti begitu Anda memerintahkan sebuah case, seolah-olah akan dibikin field baru atau data keluar. Ya. Contohnya tadi jenis kelamin itu mestinya kita ngisi L dan P. Tapi pada saat pemberian perintah, si L itu bisa berubah menjadi laki-laki. Kalau P perempuan, ya. Nah ini perintahnya adalah case. Strukturnya case when, nah, kondisi then result. When apa, else result and. View, apa yang disebut view? View merupakan tabel duplikasi tetapi bukan temporary. Bukan juga merupakan sebuah tabel asli. Jadi ini hanya dummy saja. Ya. View hanya menduplikasi tabel awal dengan adanya modifikasi. Suatu view adalah suatu relasi virtual yang tidak perlu ada dalam database tetapi dapat diproduksi atas permintaan tertentu. Jadi kalau kita menginginkan sebuah data tetapi tidak dibikin permanen, ya harus pakai view. Nah, kelebihan view adalah bisa menyimpan query dan dapat mewakili subset dari tabel asli. Jadi data setnya sesuai tabel. Ya. Kemudian kita juga bisa memilih baris atau kolom yang kita inginkan dalam tabel tersebut. Berbeda dengan temporary table, view tidak hilang ketika kita ingin mengaksesnya kembali. Ya, jadi sudah dibikinkan sebuah view. Contohnya bagaimana create view, nama tabel view-nya apa? Jadi kalau tadi create TB anggota, tapi Anda juga boleh membuat create view TB anggota view. Ya, sesuatu query-nya apa? Baik. Anda coba, ini praktikum, nanti kelompok ya. Ya, seperti biasa. Nah, ini hanya tinggal mencoba saja. Ya. Kalau ini hanya tinggal mencoba-coba, jadi Anda hanya ingin memperhatikan saja hasilnya gimana. Praktikum 1, Anda olahnya adalah ke DB Toko. DB Tokonya kan sudah dibikin kan. Ya. Hanya mencoba bagaimana nyari data stok minimal, stok maksimal, dan stok rata-ratanya dari tabel barang. Ingat, sesuaikan database, barang, tabelnya, dan field-fieldnya. Mungkin tidak sama dengan yang ada di modul. Yang jelas bagaimana cara mencari, misalkan carilah data terbesar dari penjualan. Nah, berarti Anda harus tahu, ya. Nah, lakukan hal yang sama pada kolom harga. Ini praktikum pertama. Praktikum kedua adalah menampilkan rata-rata stok yang lebih dari 6. Berarti select apa, from apa, where apa. Nah, ya. Kemudian tampilkan rata-rata harga yang lebih dari 100.000. Nilainya bisa ditentukan sendiri. Kalau Anda kecil-kecil, misalkan 1.000, 2.000, 3.000, ya sesuaikan. Ya,
kemudian praktikum 3 ini penggunaan group by. Group by adalah tadi ya mensortir berdasarkan grupnya. Contohnya berarti pada DB Toko itu Anda buat sebuah tabel baru dengan nama kategori. Tabel kategori berisi 6 data. Kalau kategorinya 1 berarti barang elektronik, kategori 2 aksesoris, kategori 3 spare part, kategori 4 ATK, 5 peripelar, 6 komponen. Ini Anda isikan datanya. Ini untuk latihan aja ya, jadi Anda nyoba lihat hasilnya. Tidak perlu dikumpul. Nggak usah. Hanya nanti Anda ya cek aja hasilnya benar enggak gitu. Nah, praktikum keempat pakai having. Ya, having adalah menampilkan data sama seperti praktikum 3, hanya persyaratannya jumlah stoknya lebih dari 5 misalkan. Ya. Nanti Anda coba saja dulu nih perintahnya ya. Select nama barang, koma, count bintang from barang. Barang itu tabel ya. Kalau mau Anda nulisnya pakai tag barang ya harus tag barang. Koma, kategori ya. Jadi dari barang dan kategori where. Barang.id kategori sama dengan kategori ID kategori ya, group by nama barang, having, count, bintang lebih besar dari 5. Nah ini hasilnya gimana, ada nggak? Ini perintahnya memang kompleks, tapi Anda sebetulnya kalau memilah-milah select-nya mana, field-nya mana ini kelihatan. Ya. Where ini berarti kondisi, group by dikelompokkan, ya dikelompokkan berdasarkan nama barang. Ini sebetulnya seperti join ya, jadi from barang dan kategori. Hanya ini pakai having. Coba hasilnya sama enggak? Baik, tadi sudah disinggung perintah case. Perintah case itu ada 2, ada simple, ada search it. Ya. Jadi kalau simple berarti hanya ada beberapa case saja. Ya, case input, ekspresi when, ekspresi then result. Nah, contohnya di sini. Misalkan tadi Anda kalau ingin menentukan data kota lahir dari sebuah alamat. Jadi select nama, koma, case alamat. Nah, di sini alamatnya akan dicari ya. Kalau PMK maka tulis nama alamatnya adalah berdasarkan alamat. Kalau PMK itu Pamekasan, kalau SMP Sampang, kalau BDG Bandung, kalau JKT Jakarta misalkan ya. Else kalau tidak ada berarti tampilkan alamatnya saja. Selesai sebagai kota lahir. Jadi data kota lahir dibuat baru berdasarkan case. Ya, jadi kasusnya sesuaikan dengan database Anda. Kalau Anda tadi membuat JK kelamin, jenis kelamin laki-laki perempuan ya select nama, koma, case, JK. When, L, then laki-laki. Seperti itu ya. Kemudian ada search case function, ini ada kondisinya ya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, nah ini sama saja. Perintahnya hanya ada di sini kondisi ya. Jadi ada else. Nah, contohnya ini. Kalau Anda ingin memberikan informasi keterangan kelulusan, misalkan dari database nilai atau tabelnya nanti tabel nilai. Contohnya tampilkan nama NPM, IPK, ya, case,
Jika IPK-nya lebih besar atau sama dengan 3,0, maka informasinya adalah lulus istimewa. Kalau IPK lebih besar 2,75, lulus sangat memuaskan. Kalau IPK 2, maka lulus memuaskan. Else tidak lulus. N, S kelulusan. Nanti yang akan muncul berarti data NIM, data IPK, dan kelulusan. Ya, ini sesuaikan database-nya dengan yang Anda miliki. Disesuaikan. Kalau misalkan tadi perpustakaan berarti pilih saja. Contoh misalnya bukunya lebih besar dari 10 berarti sangat banyak. Atau kalau misalnya ini sedang, ini keterangannya aja. Nah, implementasinya seperti ini, ya. Contoh kalau dari DB Toko, tadi pilih field baru, misalkan gender atau yang di anggota itu laki perempuan, ya. Silakan hasilnya seperti ini tuh. Select bintang, koma, case when gender L. Kalau tadi Lutfi kan di sini Jekyll, ya. Ya tinggal diubah aja, select bintang, koma, case when Jekyll atau JK sama dengan L dan laki-laki, else perempuan. N, S gender. Ya. Jadi ini jenis kelamin itu kolomnya apa, JK apa JK terserah. Kemudian bagaimana membuat perintah view? Nah ini silakan Anda coba dari tabel barang, ya. Misalkan kita mau mengambil kategori barang, ya, berdasarkan ID-nya, nama barang dan nama kategorinya. Nah, di sini akan dibuat sebuah data barang view, ya, tabel. Jadi create view data barang view, misalnya atau T barang view. Ini namanya bebas saja sebetulnya. S, nah sebagai atau isinya adalah ambil ID barang yang ini, nama barang, nama kategori dari tabel barang dan tabel kategori, di mana ID kategori yang ada di barang sama dengan ID kategori yang ada di tabel kategori. Ini Anda harus coba, karena kalau dibayangkan nggak mungkin. Ya, dan muncul data tidaknya tergantung data yang Anda buat. Ya. Terakhir ada klausa if. Jadi if conditional ekspresi true, ekspresi false. Hanya tidak seperti di Excel, ya, kalau if banyak lebih baik saya memberikan pakai case. Ya, kalau if itu hanya kondisi benar dan salah. Nah, contohnya seperti ini, select bintang, koma, if gender L laki-laki perempuan, S Jekyll from pelanggan. Ya, lebih bagus lagi nanti if dan case dibahas dalam pemrograman web atau store procedure. Yang ini tidak perlu dikumpulkan, ini harus dicoba saja. Kalau tugas kelompoknya ada ini di bawah. Ya. Nah, kalau ini nanti harus dikumpulkan. Tuh. Hanya membuat 2 saja. Ini coba. Ini harus salah satu anggota kelompok harus ngerti ini. Ya, wajib. Karena kalau tidak nanti Anda pas mengerjakan soal-soal agak sulit. Minggu depan kita akan coba tes, ya, quiz. Nah, coba perintah-perintahnya bisa nggak? Jadi DB perpustakaannya Anda ambil, implementasi agregasi, kemudian berikan contoh query-nya untuk menampilkan total jumlah buku, rata-rata, kategori buku paling banyak, kategori paling sedikit, harga buku paling mahal, dan seterusnya. Nah, pemberian query-nya adalah agregasi, ya.
Kemudian menampilkan data gabungan tabel dengan perintah join. Ini adalah tes buat Anda yang hasil latihan 3 dan 4. Baik, kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Silakan Anda belajar bersama, sama-sama belajar ya. Baik, kita tutup saja dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.